Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rizky Nuramalia. Nomor induk mahasiswa saya 3922150011. Saya berasal dari Universitas Pancasakti. Saya Fakultas Sains dan Teknologi. Program studi yang saya ambil Teknik Informatika. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester yang mana saya membawakan materi tentang etika, moral, dan akhlak. Semester 1 tahun 2021, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Son Haji SAG MM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika, moral, dan akhlak. Yang pertama adalah etika. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat, karena itu yang menjadi standar baik buruk adalah akal manusia. Yang kedua adalah moral. Secara lugawi berasal dari bahasa Latin yaitu mores, kata jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan susila. Yang dimaksud adat kebiasaan adalah hal ini tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima oleh masyarakat, mana yang baik dan wajar. Jadi bisa juga dikatakan moral adalah perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan umum diterima meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuatnya. Nah, selanjutnya macam-macam etika. Macam-macam etika yang pertama adalah deskriptif etika, yang berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudayakan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, etika normatif etika, yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku, mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika dalam keseharian sering dipandang sama dengan etiket, padahal sebenarnya etika dan etiket merupakan dua hal yang berbeda, di mana etiket adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan, sementara etika sendiri menegaskan bahwa suatu perbuatan boleh atau tidak dilakukan. Etiket memandang manusia dipandang dari segi lahiriah, sementara itu etika manusia secara utuh dengan ciri-ciri yang demikian itu. Maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Selanjutnya, moral. Dalam kesadaran moral mencangkup tiga hal, yaitu perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Yang kedua, kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif. Yang ketiga, kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan. Akhlak atau sistem perilaku dapat diwujudkan melalui pendekatan. Yang pertama, rangsangan perilaku manusia yang terwujud karena adanya dorongan dari suatu keadaan terwujud karena adanya latihan, tanya jawab, mencontoh, dan sebagainya. Yang kedua, kognitif. Penyampaian informasi yang didasari oleh dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis, teori dan konsen diwujudkan melalui dakwah, ceramah, diskusi, drama, dan sebagainya. Ruang lingkup yang menjadi objek kajian akhlak yaitu yang pertama, akhlak yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang ketiga, akhlak yang berhubungan dengan keluarga. Yang keempat, akhlak yang berhubungan dengan masyarakat. Yang kelima, akhlak yang berhubungan dengan alam.
Implementasi iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam perilaku atau akhlak. Jadi bisa saya simpulkan, etika adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk, yang menjadi ukuran baik dan buruknya adalah akal, karena memang etika adalah bagian dari filsafat. Yang kedua, moral adalah ajaran baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Yang ketiga, akhlak. Dalam pembahasan berarti budi pekerti, perangai, atau disebut juga sikap hidup yang berbicara tentang baik dan buruk yang ukurannya adalah wahyu Tuhan. Dari satu segi, akhlak adalah buah dari tasawuf, proses pendekatan diri kepada Tuhan, dan istiqomah dalam hati pun bagian dari bahasan ilmu tasawuf. Indikator manusia berakhlak tertanamnya iman dan hati dan teraplikasikannya takwa dalam perilaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.